alfa, beta, dan theta, gamma, sigma, dan pi. Jika kalian ingin belajar matematika, beruntunglah kalian menemukan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang matematika, berjumpa lagi dengan saya Mardani. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang matriks, di mana dengan materi pokok inverse matrix. Teman-teman, kita sudah belajar tentang determinan matriks, kemudian operasi matriks dan sebagainya. Di video sebelumnya, saran saya teman-teman yang belum menonton silahkan dipelajari dulu materi kita sebelumnya di deskripsi ini, karena ada keterkaitan antara materi sebelumnya dengan materi kita hari ini, agar kalian lebih mudah belajar materi kita hari ini. Siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar kalian diberikan kemudahan dalam belajar matematika di hari ini. Langsung saja teman-teman, kita masuk ke dalam materi inverse matrix. Baiklah teman-teman, kita masuk ke dalam materi matrik part keempat, yaitu tentang inverse matrix. Jadi teman-teman, inverse matrix yang akan kita pelajari hari ini, matrik yang berordo 2x2 dan matrik berordo 3x3. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam inverse matrix, kita harus mengerti dulu apa sih inverse itu. Jika matrik A dan matrik B adalah matrik-matrik persegi, jadi karena persegi berarti ordonya 2x2 atau 3x3 teman-teman ya, yang ordonya sama dan berlaku A dikali B sama dengan B dikali A dan sama dengan matrik identitas, maka B adalah inverse dari A dan A inverse dari B, atau ditulis A itu ditulis A pangkat min 1. Jadi A pangkat min 1 itu adalah lambang dari inverse teman-teman ya. Jadi kalau dikalikan kedua matrik ini dan menghasilkan matrik identitas, maka B itu inverse dari A, atau sebaliknya A itu inverse dari B. Langsung saja saya berikan contoh teman-teman ya. Misalkan diketahui matrik A 3, 5, 1 dan 2 dan matrik B ini adalah 2, min 5, min 1 dan 3. Misalkan ini kita kalikan teman-teman. Ya, misalkan ini kita kalikan A dikali B misalkan, maka bisa ditulis seperti ini. 3, 5, 1, 2 dikali 2 min 5. Masih ingat cara perkalian teman-teman? Oke, coba kita kalikan ya. Maka baris dikali kolom ya. Maka ini dulu kita kalikan dengan ini, begitu kan? Masih ingat teman-teman ya? Bagi teman-teman yang belum melihat atau menonton video perkalian matrik, maka dilihat di matrik di part 2 ya, tentang operasi matrik. Silahkan dipelajari terlebih dahulu ya. Maka langsung saja kita kalikan, ini menjadi 3 kali 2 sama dengan 6 ditambah 5 dikali negatif 1 sama dengan negatif 5. Begitu teman-teman ya. Oke, kemudian baris yang pertama dikali kolom yang kedua. Coba kita kalikan, 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15 ditambah 5 dikali 3 sama dengan 15. Oke, sudah ya. Maka lanjut kolom kedua. Kolom kedua sekarang teman-teman. Kita kalikan baris kedua kita kalikan kolom pertama. 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Begitu ya? Oke, kita kalikan ke sini. 1 kali negatif 5 negatif 5 ya. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka langsung saja kita jumlahkan, ini menjadi 6 ditambah negatif 5 sama dengan 1. Negatif 15 ditambah 15 sama dengan 0. 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Ini adalah matrik identitas ya. Ini adalah matrik identitas. Kalau dikalikan, ini matrik identitas. Sekarang bagaimana kalau misalkan B dikali A? Ya, coba kita lihat apakah sama hasilnya. Kita buktikan ya di sini. B dikali A. Maka kita kalikan baris yang pertama dengan kolom pertama. Kita kalikan berapa ini? 2 kali 3, 6 ditambah negatif 5 dikali 1, negatif 5. Kemudian kolom kedua, 2 dikali 5 sama dengan 10 ditambah negatif 5 dikali 2 negatif 10. Ini ya. Oke. Sekarang kolom kedua, baris kedua kali kolom pertama,
Negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 3, ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke, dikalikan ke kolom kedua, negatif 1 dikali 5, negatif 5 ditambah 3 dikali 6, 3 kali 2 sama dengan 6. Gitu teman-teman ya. Ini kalau dijumlahkan sama dengan 6 ditambah negatif 5, 1, 10 ditambah negatif 10 sama dengan 0, negatif 3 tambah 3 sama dengan 0, negatif 5 tambah 6 sama dengan 1. Nah, ternyata teman-teman, A dikali B sama dengan identitas, dan B dikali A juga sama. Ini adalah matriks identitas. Oleh karena itu, karena A dikali B sama dengan B dikali A, karena hasilnya sama, yaitu matriks identitas, maka A dan B adalah dua matriks saling inverse, atau ditulis A sama dengan B inverse dan B sama dengan A inverse. Begitu teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari inverse dari suatu matriks? Caranya kita belajar matriks rumus inverse matriks ordonya dengan 2 kali 2 dulu ya. Nanti setelah ini kita akan belajar 3 kali 3. Oke, misalkan ada matriks A, B, C, dan D elemennya. Maka untuk mencari inverse-nya teman-teman, A inverse sama dengan 1 per 1 dibagi, ini dikali teman-teman, A dikali D. Jadi cara mengingatnya seperti ini teman-teman. Ini dikali ya, dikalikan silang. Ya, jadi A dikali D, taruh di sini, dikurangi B dikali C, jadi kalikan silang teman-teman. Begitu ya. Kemudian dikali dengan, nah, D dan A-nya ditukar posisinya. D di sini, A-nya di sini. Begitu ya. Kemudian B dengan C tidak tukar posisi, hanya berganti tanda. Kalau ini positif maka menjadi negatif. Kalau ini nanti di soal negatif maka menjadi positif. Gitu saja ya. Jadi A dengan D ditukar, B dengan C tidak bertukar tempat tapi berganti tanda. Oke, jelas teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal agar kalian lebih mengerti ya. Contoh soal yang pertama. Jika ada A 5, 2, 2, 1, maka A inverse sama dengan, langsung saja teman-teman, maka kita cari A inverse-nya sama dengan 1 per 1 dibagi, kalikan silang teman-teman. Ini kali ini, 5 dikali 1 sama dengan 5, dikurangi 2 dikali 2 sama dengan 4, begitu ya. Maka setelah itu gandengkan dengan ini. A dengan B-nya, A dengan D ganti tanda. Tukar tempat ya. 5 dengan 1 tukar tempat. Berarti 1 di sini, 5 di sini. Begitu ya. 2 dengan 2 yang posisi di sini tidak bertukar tempat tapi berganti tanda. Karena ini positif 2, maka ini menjadi negatif 2. Karena ini positif 2, ini menjadi negatif 2. Begitu teman-teman ya. Mudah ya. Sehingga ini menjadi 1 per berapa? 5 kurangi 4, 1. Ini tetap 1, negatif 2, negatif 2, 5. Itu teman-teman ya. Maka ini menjadi 1 dibagi 1, 1. 1 dikalikan ke semua unsur di sini. Maka ini menjadi 1 dikali 1, 1. 1 dikali negatif 2, negatif 2. 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2. 1 dikali 5 sama dengan 5. Selesai. Mudah teman-teman ya. Oke, sekarang coba contoh soal nomor 2. Oke, nomor 2. Jika B sama dengan ini, maka B inverse sama dengan. Oke, langsung saja. Kita cari B inverse-nya ya. B inverse. Sebentar. B inverse. Saya taruh di sini. B inverse sama dengan 1 per. Kalikan silang teman-teman. 4 dikali negatif 2, negatif 8. Dikurangi 2 dikali negatif 3. Berapa? Negatif 6 ya. Benar, negatif 6. Kemudian gandengkan 4 dengan negatif 2 tukar posisi. Maka negatif 2 taruh di atas, 4 ditaruh di bawah. Begitu ya. 2 dengan negatif 3 tidak tukar, hanya berganti tanda. Kalau ini positif maka ini menjadi negatif. Kalau ini negatif maka ini menjadi positif. Oke, ini negatif 2 ya. Oke, tutup kurung. Kita kurangi negatif 8 dikurangi negatif 6. Ini negatif, ini negatif jadi positif ya. Maka negatif 8 ditambah 6 sama dengan negatif 2 teman-teman ya. Benar sekali. Maka ini menjadi negatif 2, negatif 2,
kemudian ini 3, ini 4. Begitu ya. Nah, kemudian teman-teman, karena ini negatif setengah, kita kalikan ke semuanya. Negatif setengah dikali negatif setengah dikali 2, negatif 2 sama dengan berapa? Kita kalikan ke semua elemennya. Negatif setengah dikali negatif 2 sama dengan positif 1. Negatif setengah dikali negatif 2 sama dengan positif 1. Negatif setengah dikali 3 sama dengan negatif 3/2. Gitu teman-teman ya. Ya. Kemudian, oke, saya taruh di sana saja biar lebih kelihatan ya. Mohon maaf ya. Saya taruh di sini saja ya. Nah, kita kalikan semuanya teman-teman, ke semua angka yang ada di dalam atau elemennya. Negatif setengah dikali negatif 2 sama dengan positif 1. Negatif setengah dikali negatif 2 sama dengan positif 1. Negatif setengah dikali 3 sama dengan negatif 3/2. Gitu ya. Negatif setengah dikali 4 sama dengan negatif 2. Nah, selesai teman-teman. Mudah ya. Itu adalah cara untuk mencari matrik inverse berordo 2x2. Sekarang bagaimana cara mencari matrik inverse di ordo 3x3? Nah, kita pelajari setelah ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke inverse matrik ordo 3x3. Teman-teman, rumus yang dipakai untuk ordo 3x3 adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A. Masih ingat bagaimana cara mencari determinan 3x3? Bagi teman-teman yang belum mengerti, silahkan dipelajari di materi kita matrik part 3. Ya, di situ ada materi tentang ordo 3x3 cara mencari determinan. Kemudian adjoint A. Apa adjoint? Nah, nanti kita pelajari teman-teman ya. Langsung saja kita ke contoh soal agar lebih mengena dan lebih paham kalian tentang inverse matrik ordo 3x3. Misalkan ada matrik C 2, 1 dan seterusnya, maka C inverse sama dengan, nah teman-teman kita tulis dulu di sini ya, rumusnya ini 1 per determinan A kali adjoint A. Sekarang kita cari determinannya dulu teman-teman. Kita cari determinan ya, ini kita taruh di sini. Determinan C sama dengan, bagaimana cara determinan, masih ingat? Caranya kita tulis semua angkanya ya. 2, 1, 0, kemudian sebentar biar rapi. 2, 1, 0, kemudian 3, negatif 1, kemudian 4 dan 2, 2, 0. Kemudian diapakan teman-teman? Kemudian kita tulis 2 kolom dari depan, begitu ya, masih ingat ya? Kita tulis 2 kolom dari depan. Apa saja? Berarti 2 ke bawah, 1 ke bawah. 2, 3, 2 dengan 1, negatif 1 dan 2. Nah, kita kalikan teman-teman. Kita kalikan ke bawah. Maka ini dikalikan 2 dikali negatif 1 dikali 0 sama dengan 0 ya. Oke. Benar? 0. Nah, kita tulis di sini 0. Kemudian ditambah, kita kalikan ini ke samping. 1 dikali 4 dikali 2 sama dengan 8. Ditambah 0 dikali 3 dikali 2 sama dengan 0. Dikurangi. Nah, karena ini sudah dari bawah ya. Dari bawah. 2 dikali negatif 1 dikali 0 sama dengan 0. Dikurangi 2 dikali 4 dikali 2 sama dengan 16. Dikurangi 0 dikali 3 dikali 1 sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan. 0 ditambah 8, 8 ditambah 0, 8 dikurangi 0, 8 dikurangi 16 sama dengan min 8. Dikurangi 0 sama dengan negatif 8. Nah, ketemu, kita mencari determinan C-nya sudah ketemu adalah negatif 8. Sekarang bagaimana cara mencari adjoint? Nah, untuk mencari adjoint kita harus mencari minornya dulu. Bagaimana cara mencari minor? Nah, lihat di sini ya. Fokus teman-teman ya. Pertama, kita tutup baris pertama dengan baris kolom pertama. Jadi minor 11 ya. Saya tulis di sini minor 11. Maksudnya itu baris pertama kita tutup dengan kolom pertama. Sehingga menyisakan angka min 1, 4, 2, 0. Kita cari determinannya teman-teman.
Maka ini kita kalikan silang ya, determinan untuk 2 kali 2 ya. 1 dikali 0 sama dengan 0 dikurangi 2 kali 4 sama dengan 8. Maka hasilnya min 8. Oke, jelas teman-teman ya? Oke, setelah itu kita cari M12. Berarti baris pertama, kolom kedua kita tutup. Kita tutup ya. Sebentar, kita hapus dulu yang ini. Nah, kita tutup sekarang. Baris pertama, kolom kedua kita tutup. Sehingga menyisakan 3, 2, 4, 0. Kita kalikan teman-teman. 3 kali 0 sama dengan 0 dikurangi 4 kali 2 sama dengan 8. Maka hasilnya negatif 8. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi ke M13. M13 berarti baris pertama, kolom ketiga. Baris pertama kita tutup, kolom ketiga kita tutup. Nah, maka menyisakan 3 min 1, 2, 2. Kita kalikan. 3 dikali 2 sama dengan 6 dikurangi 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2. Maka ini kan jadi positif. 6 positif 2 sama dengan 8. Jelas teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan ke sekarang minor 21. Ya, kita tutup di sini dulu. Kita tutup di sini minor 21. Oke. Berarti baris kedua, kolom ke-1 kita tutup. Maka menyisakan 1, 0, 2, 0. Kita kalikan silang. 1 kali 0 sama dengan 0 dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 0. Maka hasilnya 0. Jelas teman-teman ya? Oke, sekarang kita ke minor 22. Maka berarti baris kedua, kolom kedua gitu ya. Oke, kita hapus yang ini. Baris kedua, kolom kedua. Nah, kita tutup yang ini. Maka menyisakan 2, 0, 2, 0. Kalikan silang 2 kali 0 sama dengan 0 dikurangi 2 kali 0 sama dengan 0. Maka 0 kali 0, 0 kurangi 0 sama dengan 0. Oke, lanjut teman-teman ya, fokus ya. M23 sekarang. M23. Maka kita hapus kolom ketiga sekarang. Kolom ketiga. Nah, menyisakan 2, 1, 2, 2. Kita kalikan silang. 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 2. Maka 4 kurangi 2 sama dengan 2 teman-teman. Oke, tinggal satu baris lagi ya. Oke, sekarang kita ke M31 teman-teman ya. 31 berarti baris ketiga, kolom ke-1. Mana itu? Ini lihat. Baris ketiga, kolom ke-1. Maka menyisakan angka 1, 0, min 1, 4. Kalikan silang. 1 kali 4 sama dengan 4 dikurangi min 1 kali 0 sama dengan 0. 4 kurangi 0 sama dengan 4. Oke, ketemu. Sekarang ke M32. Agak cepat teman-teman ya. M32. Berarti kolom kedua yang kita tutup. Kolom kedua kita tutup. Menyisakan 2, 0, 3, 4. Kalikan silang. 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian 3 kali 0 sama dengan 0. 8 kurangi 0 sama dengan 8. Oke, terakhir. M33. M33 teman-teman. Kita hapus dulu yang ini. Kolom kedua kita hapus, kita ganti ke kolom ketiga. Maka menyisakan 2, 1, 3, min 1. Kita kalikan silang, 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 3. Maka 2 min 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Nah, ketemu, ini adalah minornya teman-teman. Maka bagaimana cara mencari kofaktornya? Mencari kofaktornya adalah, saya tulis di sini ya. Saya batasi di sini. Sebentar, sabar, kita batasi di sini. Nah, mencari kofaktornya adalah kofaktor C ya. Kofaktor C sama dengan kita tulis di sini. Masih ingat
tandanya teman-teman, diingat ya. Ini tandanya adalah plus, kemudian negatif, plus, dan negatif, plus, negatif. Terakhir positif, negatif, positif. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya. Mana angkanya? Di sini, yang kita cari minornya tadi. Pertama negatif 8, kemudian kedua negatif 8, ketiga 8, keempat ini 0, kemudian ini 0, ini 2, kemudian ini adalah 4, ini ada 8, ini adalah negatif 5. Negatif 5 nih teman-teman ya. Sekarang itu kita gabungkan tandanya, ini positif dengan negatif jadi negatif, negatif 8. Ini negatif jadi positif. Ini positif gitu ya. Ini 0. 0 kan tidak ada negatif teman-teman. Ini 0, ini negatif 2, ini 4, ini negatif 8, ini positif, ini negatif. Negatif. Gitu ya. Nah, ini adalah kofaktor. Sekarang bagaimana mencari adjoinnya? Saya lanjutkan di sini. Mencari adjoinnya teman-teman. Adjoin itu adalah transpose dari kofaktor. Jadi adjoin itu ditranspose, C transpose ya. Maka ini ditranspose teman-teman. Kita transpose ini. Maka ini menjadi yang pertama dari baris jadi kolom ya. Negatif 8, kemudian ini 8, ini 8. Yang dari baris jadi kolom. Ya, masih ingat transpose? Bagi teman-teman yang belum lihat transpose, silahkan dilihat di materi matrik part pertama. Ya. Kemudian ini 0, 0, min 2. 0, 0, negatif 2. Dan terakhir 4, min 8, min 5. 4, min 8, negatif 5. Nah, selesai. Sekarang teman-teman kita masukkan ke dalam rumusnya. Di sini rumusnya adalah 1 per determinan. 1 per determinannya berapa tadi sudah kita cari? Negatif 8. Kemudian digabungkan dengan adjoinnya. Adjoinnya kan ini. Kita masukkan. Min 8, kemudian 0, 4, kemudian 8, 0, min 8, dan terakhir 8, negatif 2, negatif 5. Nah, sekarang tinggal kita kalikan teman-teman. Kita kalikan ke semua elemen di dalam. Min 1 per 8 dikali negatif 8 hasilnya adalah positif 1 ya. Benar. Negatif 1 per 8 kali 0 tetap 0. Negatif 1 per 8 dikali 4 sama dengan negatif 1 per 2. Begitu ya. Kemudian negatif 8 dikali 8 negatif 1. Negatif 1 per 8 kali 0 0. Negatif 1 per 8 dikali negatif 8 positif 1. Benar teman-teman ya. Negatif 1 per 8 dikali 8 negatif 1. Kemudian negatif 1 per 8 kali negatif 2 jadi positif. 2 bagi 8 1 per 4 ya. Benar 1 per 4. Negatif 1 per 8 kali negatif 5 sama dengan 5 per 8. Nah, selesai teman-teman. Itu adalah cara untuk mencari matrik inverse berordo 3 kali 3. Gimana teman-teman? Lumayan banyak yang harus kita cari ya. Tapi rasanya lega ketika sudah kita bisa taklukkan soal ini. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan materi selanjutnya ya, tentang sifat-sifat matrik ya. Hapus dulu ini. Sifat-sifat matrik. Sekarang kita pelajari tentang sifat-sifat inverse matrik. Jika ada A kali B sama dengan C, maka untuk mencari A-nya, B-nya bisa pindah ke sana teman-teman. Kalau di bilangan ya. Tapi kalau di matrik, B itu bisa pindah ke ruas kanan asalkan B-nya diinverskan di belakang ya. Kemudian jika A kali B sama dengan C, kemudian jika A-nya yang pindah ke sana, maka di depan A inverse dikali C. Beda dengan ini teman-teman ya. Karena kalau ini ditukar hasilnya berbeda. Jangan ditukar ya. Jadi kalau yang belakang yang pindah maka tempatnya di belakang. Tapi kalau yang depan yang pindah maka tempatnya di depan. Begitu ya. Kemudian jika A dikali A inverse sama dengan A inverse kali A sama saja. Maka sama dengan matrik identitas.
Kemudian jika A inverse diinverskan lagi, maka hasilnya akan menjadi A. Dan terakhir, jika A dikali B inverse, maka sama saja dengan B inverse dikali A inverse. Ya, langsung saja saya berikan contoh soal. Jika diketahui matrik ini dikali P sama dengan matrik ini, maka tentukan matrik P. Ya, maka teman-teman kita misalkan ini. Berarti ini misalkan A, ini misalkan C ya. Maka mana pakai rumus yang mana? Maka A ini harus pindah ke sana. Maka pakai yang ini teman-teman ya. Maka menjadi A inverse nantinya. Maka bisa ditulis teman-teman, ini menjadi P sama dengan ini pindah ke ruas kanan. Seperti halnya A ini pindah ke sana menjadi inverse. Maka ini pindah menjadi 1, 2, 3, 1 inverse. Begitu ya. Dikali dengan matrik yang awal 4, 11, 7, 8. Ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita inverskan dulu yang ini. Kita inverskan matrik ini. Masih ingat cara inverse yang tadi kita pelajari? Maka ini menjadi 1 per, kalikan silang teman-teman ya. 1 kali 1 sama dengan 1 dikurangi 3 kali 2 sama dengan 5. Oke. Kemudian kita tukar posisi. 1 dengan 1 kita tukar posisi, sama saja 1 dengan 1. Kemudian 2 dengan negatif 3 berganti tanda ya. Ini berarti menjadi negatif 2, ini berarti menjadi negatif 3. Begitu teman-teman ya. Oh mohon maaf, ini 5 nah. Ini 5 dari mana? 5, 2 kali 3 sama dengan 6 teman-teman ya. Mohon maaf ya, kurang fokus ya. Mohon dimaafkan. Kita lanjutkan. Ini tetap matrik yang awal, berarti 4, 11, 7, 8. Begitu teman-teman ya. Maka ini menjadi 1 per 1 dikurangi 6 sama dengan negatif 5. Nah, begitu ya. Kemudian kita kalikan teman-teman. Ini dua matrik ini kita kalikan. Masih ingat cara perkalian matrik? Baris dengan kolom. Kita kalikan. 1 kali 4 sama dengan 4 ditambah min 2 kali 7 sama dengan min 14. Oke. Kemudian kolom kedua kalikan 1 kali 11 sama dengan 11 ditambah negatif 2 dikali 8 sama dengan negatif 16. Oke. Kemudian baris kedua kita kalikan kolom pertama. Negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12 ditambah 1 dikali 7 sama dengan 7. Ke kolom kedua, negatif 3 dikali 11 sama dengan negatif 33 ditambah 1 dikali 8 sama dengan 8. Oke. Kita lanjutkan di sini teman-teman ya. Kita lanjutkan di sini. Maka ini menjadi 1 per negatif 5 per 4 ditambah negatif 14. 4 dikali negatif 14 sama dengan negatif 10. Benar ya? Benar. 11 ditambah negatif 16 sama dengan negatif 5. Benar. Kemudian negatif 12 ditambah 7 sama dengan negatif 5. Benar. Terakhir, negatif 33 ditambah 8 sama dengan negatif 25. Nah, setelah itu kita kalikan semua elemennya teman-teman. Negatif 1 per 5 dikali negatif 10 sama dengan 2. Benar? Negatif 1 per 5 dikali negatif 5 sama dengan positif 1. Negatif 1 per 5 dikali negatif 5 sama dengan positif 1. Negatif 1 per 5 dikali negatif 25 sama dengan positif 5. Nah, kita sudah menemukan cara untuk menentukan sifat-sifat dari inverse matrik. Semoga mudah kalian pahami teman-teman. Nah, selanjutnya karena kalian sudah belajar tentang inverse dan sifat-sifatnya, sekarang waktunya kalian melatih skill kalian dengan cara mengerjakan latihan soal berikut ya. Silahkan dikerjakan, dicoba dulu semaksimal mungkin. Yakinlah bahwa materi ini mudah dan pasti kalian bisa menaklukkan materi ini. Jika sudah bisa menaklukkan teman-teman, rasanya luar biasa. Kita seperti naik puncak gunung tapi bisa menaklukkan puncak gunung itu ya, rasanya seperti itu. Tidak percaya silahkan dicoba ya, silahkan dicoba teman-teman, semoga bisa kalian taklukkan soal-soal di bawah ini.
Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kita hari ini tentang materi inverse matrix. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe di tombol merah itu agar video ini atau channel ini terus berkembang, memberikan edukasi dan pelajaran matematika yang mudah untuk kalian pahami. Dan jangan lupa untuk like dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian yang bilang matematika susah, matematika itu sulit. Silahkan datang ke channel ini, lihat videonya, maka semua materi matematika akan mudah di channel ini. Tidak percaya, datang dan buktikan langsung kehebatannya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Ditunggu video kita selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.